Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Aris Syaifullah dari Prodi PGMI 3B IAIN Surakarta dengan NIM 193141051. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang visi, misi, dan tujuan ajaran agama Islam. Materi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Rahman dan Rahim. Ar-Rahim dibentuk dari kata rahmah dengan wazan fa'il. Dengan demikian, nama itu menunjukkan bahwa sifat kasih sayang itu telah melekat pada Allah. Pengertian berdasarkan bahasa ini berbeda dengan pengertian menurut asumsi yang sudah biasa diketahui bahwa Ar-Rahim itu memberi anugerah yang kecil-kecil atau memberi anugerah yang khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Sifat dasar Ar-Rahmah ditunjukkan dengan sebutan Allah sebagai Zu Ar-Rahmah atau pemiliki rahmat. Sebutan ini menandai perbuatannya yang dalam Al-Quran secara tegas menunjukkan betapa asasinya sifat Rahman, sehingga dengan berdasarkan padanya dia bisa menjatuhkan hukuman langsung atau menunda dengan memberi tempo untuk memberi kesempatan bertobat. Dipilihnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada posisi itu karena ia merupakan ekspresi langsung dari sifat dasar Rahman. Ar-Rahman dibentuk dari kata rahmah dengan wazan fa'lan. Oleh karena Ar-Rahman digunakan untuk menyebut nama Allah yang sangat banyak kebaikan atau karunia-Nya. Berkaitan dengan hal ini, Al-Fatihah sebagai surah pembuka yang diyakini sebagai memuat garis besar isinya, menegaskan ajaran Tauhid Rahamutiyah dalam ayatnya yang menggunakan Asma Agung sebagai keterangan bagi Allah dengan kapasitas-kapasitasnya sebagai Rob, Ilah, dan Malik. Yang kedua yaitu kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Untuk mewujudkan kerasulannya, Nabi menjalankan misi tertentu. Al-Quran menjelaskan bahwa dia memberikan kebaikan nyata, tidak dengan menjadi pemelihara yang memberikan jaminan kesejahteraan. Sehingga hanya dengan mengikutinya otomatis terhindar dari mara bahaya dan kesengsaraan hidup. Nabi Muhammad menjalankan peran kerasulannya dengan peran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan di masyarakat. Dengan risalah itu, dia mengabarkan kehadiran Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang memberikan kebaikan kepada manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Nabi juga menjalankan peran dengan menyampaikan sesuatu dan meminta kewaspadaan terhadap hari kiamat. Karena manusia saat itu mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan memperoleh balasan seadil-adilnya. Nabi juga memiliki kewenangan sebagai pemberi peringatan secara umum, meliputi pemberian kabar gembira dan hal yang menakutkan dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Dengan kewenangan ini, Nabi tidak berwenang memaksa masyarakat menyambut kabar gembira dan peringatan yang disampaikan. Dengan demikian, ajaran itu bermakna secara spiritual, moral, dan sosial sehingga dapat menghindarkan dari kebangkrutan hidup. Yaitu Kitab Suci Rahmat. Al-Quran diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Al-Quran mendukung kepercayaan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Al-Quran menjadi bukti terkuat dan jelas bagi kenabian Nabi Muhammad. Tidak sekedar ia merupakan wahyu yang diterimanya dari Allah, tetapi juga karena ia menjadi mukjizat yang dimilikinya sebagai seorang nabi. Petunjuk Al-Quran adalah rahmat Allah yang diberikan untuk mewujudkan hidup baik. Al-Quran juga berfungsi sebagai kitab suci, yang berarti wahyu Tuhan yang dibukukan dan diperintahkan untuk diimani orang beriman agar mereka memiliki pedoman hidup yang terang. Al-Quran menimbulkan kesadaran tentang hidup baik yang memberikan harapan dan kebaikan nyata sehingga menggembirakan dan terhindar dari kebodohan dan kekerdilan.
Al-Quran tidak sekedar mengajarkan yang fungsional secara moral dan sosial, tetapi juga secara intelektual memuaskan dan secara psikologis menggembirakan. Yang keempat adalah fungsi agama Islam, mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Fungsi mempersatukan ini dalam sebuah hadis ditegaskan supaya umat Islam menjalankan perintah sesuai kemampuan dan menjauhi larangan secara total, yang berarti mereka wajib menjauhi perpecahan sehingga persatuan di antara mereka terwujud. Fungsi menyelamatkan ini diungkapkan dengan pernyataan bahwa sebelum mengikuti Nabi, bangsa Arab mengalami krisis kehidupan yang total yang berupa kekafiran, kebodohan, dan kehidupan sosial yang kesukuan yang kemudian diselamatkan dengan keimanan yang dapat menghindarkan dari kehancuran. Fungsi memperbaiki kehidupan ini diungkapkan dengan perintah menyerukan kebaikan, menyuruh kepada yang mungkar, dengan perwujudan pelaksanaan pola usaha yang harus digunakan untuk mewujudkan tujuan hidup yang baik. Demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Bila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.